Perlengkapan yang dibawa yang pertama adalah pompa PCB, kemudian kita membawa ring fender, dan di sini juga ada anemometer seperti ini. Dan yang pasti stiker dan alat-alat lain secukupnya. Lanjut, dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Hunter Desa. Di sini saya akan mencari tempat untuk memasang stiker pada teleskop ya, jauh dari pemukiman warga di tengah-tengah hutan, bersepeda sambil menikmati suasana sore hari. Saya sudah tiba di lokasi dan tidak sengaja saya melihat ada dua orang pemburu sedang mencari buruan ya. Sepertinya mereka berburu tupai dengan unit gejluk. Dan biarkan saja mereka melanjutkan aksinya. Saya akan mencari tempat untuk menaruh sepeda saya. Saya parkirkan dulu sepeda saya. Oke, sepeda sudah saya parkir dan langsung saja di sini ada batu yang sudah saya letakkan ya. Dengan jarak kita ukur pada ring fender ini adalah 10,7 meter ya, anggap saja 10 meter. Dan pada turret saya ini kemarin ini sebelum saya buang angka-angkanya ini saya letakkan di angka 10 ya, turret atas dan turret sampingnya ini. Lalu kita tembak batu ini apakah masih nitik di palang ya. Ternyata masih pas di palang jatuhnya mimis ya. Kenapa masih pas palang perkenaannya? Karena pada turret samping ini sebelum saya buang angkanya ini sudah saya paskan di angka 10 dan turret atas juga sama di angka 10. Untuk memastikan mimis saya tidak flyer, coba kita tembak sekali lagi ya. Di sini. Masih di palang, artinya tidak flyer mimis saya. Untuk melihat pergeseran perkenaan jatuhnya mimis, coba kita putar turret kita yang samping ini searah jarum jam ke kanan ya, beberapa klik. Lalu kita tembakkan. Dan ternyata hasilnya bergeser setengah dot di kiri palang ya. Coba kita ulangi apakah masih sama perkenaannya. Dan hasil masih sama, nitik setengah dot di kiri palang. Kita coba sekali lagi untuk memastikan mimisnya tidak flyer. Mimis masih tetap setengah dot di kiri palang. Sekarang putar turret samping berlawanan arah jarum jam beberapa klik untuk mengembalikan tembakan ke palang. Hasil perkenaan tembakan sudah kembali ke palang, dan untuk memastikan kalau peluru ini tidak flyer, kita tembakkan sekali lagi di sini. Dan perkenaan masih tetap di palang, artinya mimis tidak flyer. Dan sekarang kita lihat turret pada teleskop saya. Seperti ini, belum ada angkanya. Tapi tadi sudah pas di 10 ini ya. Tadi ini sudah pas di angka 10. Saya tidak memutar turret bagian atas. Saya tadi hanya memutar-mutar bagian samping ya. Dan untuk memasang stikernya itu nanti harus kita luruskan pada titik putih ini ya.
Jadi angkanya pada stiker harus lurus dengan titik putih. Di sebelah samping sini juga sama, harus lurus dengan titik putih juga nanti stikernya. Dan kenapa saya tidak menggunakan angka-angka yang sudah ada pada turret ini ya? Di sini ada angka-angka karena angka-angka ini cukup rumit ya, mungkin juga sulit untuk dihafalkan dan mungkin juga perlu kita catat di tempat lain. Tapi kalau stiker bisa kita tempel langsung di sini ya, dan itu memudahkan kita. Saya menggunakan stiker bekas bandrol harga karena ada garis merahnya ya. Jadi kita tulis 10 di sini ya, di dekat garis merah. Garis merah ini nantinya berfungsi untuk patokan mengepaskan pada tanda putih yang ada di turret ya. Jadi seperti ini hasil stiker yang sudah saya pasang, saya tempel pada turret ya. Seperti ini hasilnya. Dan untuk diperhatikan ya, di sini titik putih pada teleskop ini ya, di sini ada titik putih, ini harus lurus dengan garis merah. Jadi fungsi garis merah untuk diluruskan pada titik putih pada turret. Jarak 10 meter sudah kita pasang, kita lanjut ke jarak berikutnya yaitu jarak 20 meter ya. Di sini sudah ada batu yang saya siapkan dan saya sudah mundur sejauh 10 meter. Kemudian kita ukur, di sini hasilnya adalah 20 meter. Kemudian langsung saja kita akan menembak batu ini dengan posisi turret masih berada di angka 10 tadi ya. Dan hasilnya ternyata naik 3 dot di atas palang ya. Dan untuk menurunkan perkenaan tembakan, coba kita putar turret bagian atas ke kanan searah jarum jam beberapa klik. Dan perkenaan tembakan sudah turun di dot 1 di atas palang. Kita tembakkan lagi untuk memastikan mimis tidak flyer ya, seperti tadi. Sekali lagi. Dan benar masih tetap di dot 1 di atas palang. Kita putar turret atas ke kanan lagi. Hasilnya turun setengah dot menuju palang. Saya coba putar lagi ke kanan turret bagian atas beberapa klik. Dan hasil tembakan langsung cross atau pas di palang. Kemudian kita coba tembakan sekali lagi untuk memastikan mimis tidak flyer ya. Di sini. Dan oke, jatuhnya mimis, tidak flyer, masih tetap di tengah palang. Berarti kita sudah temukan titik pertemuan jarak 20 meter ya. Dan kita lihat di sini pada turret bagian samping ini ya. Ini tetap di angka 10, tidak saya putar sama sekali tadi ya, karena sudah pas kiri kanannya. Saya tadi hanya memutar di turret bagian atas ini ya. Kemudian supaya batasnya ini tidak hilang ya, ini kita beri tanda batas yang lurus dengan titik putih pada teleskop ya. Seperti ini kita buat garis supaya tidak bergeser atau tidak hilang sebelum kita pasang stiker nantinya ya. Karena saya akan memutar turret ini untuk menjelaskan prosesnya tadi ya.
Tadi kita nembak jarak 20 meter, posisi turretnya pertama kali di angka 10 bagian atas, kemudian bagian samping juga di angka 10. Kemudian tadi saya memutar turret ini ke kanan untuk menurunkan hasil tembakan seperti ini. Kemudian saya tadi memutar lagi ke kanan ya, sampai ketemu titik pertemuan hasil tembakan pas di palang seperti ini. Hasilnya di sini. Selanjutnya bisa kita tempelkan stiker angkanya di sini. Seperti ini ya. Kita tempel angka 20 di sini karena target kita tadi berjarak 20 meter. Dan untuk bagian samping di sini langsung saja kita tulis 20 di tempat yang sama ya. Jadi 10 dan 20 ini sama, satu tempat. Sama dengan 20 di turret atas, karena tadi di sini kita tidak memutar turret samping ini ya. Berikutnya kita lanjut ke jarak yang lebih jauh ya. Di sini ada batu yang sudah saya letakkan di jarak 30 meter. Ini kita coba rangefindernya 30,7 meter ya, anggap 30 meter saja. Kita klik juga hasilnya tetap 30,7 meter. Dan selanjutnya kita tembak target dengan posisi turret masih di angka 20 ya. Kita lihat di sini hasilnya turun setengah dot di bawah palang. Jadi akan kita naikkan dengan memutar turret atas ke arah kiri berlawanan arah jarum jam beberapa klik ya. Dan setelah kita putar turretnya, coba kita tembakkan lagi bagaimana hasilnya. Ternyata naik setengah dot di atas palang ya. Dan coba bagaimana hasilnya ya kalau turret samping ini kita putar ke kiri berlawanan arah dengan jarum jam beberapa klik ya. Ternyata dari posisi tadi bergeser ke arah kanan setengah dot. Sekarang kita coba putar turret samping ini ke kanan atau searah dengan putaran jarum jam agar tembakannya bergerak ke kiri. Dan turret atas kita putar sama juga searah jarum jam atau ke kanan supaya hasil tembakannya turun ke bawah. Kita putar sampai menemukan titik temu tembakan pas pada palang ya. Coba kita tembak lagi. Dan hasil tembakan sudah kita temukan, sudah berada pada cross atau palang. Dan selanjutnya kita lihat kedua turret tadi kita putar semua ya. Dan turret samping kita temukan titiknya ada di sini. Tinggal kita tempel stikernya seperti ini. Kita rekatkan dengan ujung gunting ya supaya menempel dengan kuat dan rapi seperti ini. Kemudian nanti di atas ini juga akan kita pasang stiker. Kita tempel angka 30 sama di bagian turret atas ini ya. Kita rekatkan dengan baik supaya nempel dengan kuat. Hasilnya seperti ini ya, lurus. Jadi yang harus diperhatikan di sini adalah tanda putih ini harus lurus dengan garis merah ya. Ini tanda putihnya harus lurus dengan garis warna merah. Kemudian kita lanjutkan lagi
ke target batu yang sudah saya letakkan di jarak 40 meter ya. Di sini terlihat pada rangefinder jaraknya adalah 40,4 meter. Langsung saja kita tembak karena di sini pemutaran turret tidak saya tunjukkan. Hasil tembakan sudah berada pas di cross atau palang. Kemudian kita coba tembak sekali lagi untuk memastikan bahwa mimisnya tidak flyer seperti tadi ya. Dan hasil tembakan masih tetap cross berada di palang ya. Kalau sudah ketemu perkenaannya di palang seperti ini, kita lanjutkan ke turret ya. Kita lihat turretnya. Tadi saya memutar turret ke kiri ya, seperti ini, dan menemukan titiknya di sini. Kemudian untuk yang di samping tidak saya putar, jadi masih tetap di angka 30. Dan selanjutnya kita lihat target tadi ada di sana ya, jauh 40 meter. Saya menembaknya dari sini. Dan supaya lebih seru lagi, saya akan menambahkan di sini target kecil batu bata. Saya akan taruh di sana. Kita menuju target ya. Saya nembaknya di sana. Sengaja saya berjalan kaki ini supaya tidak ada dusta antara kita. Ini jarak 20 tadi, dan ini jarak 30. Kemudian yang terakhir ini jarak 40 ya. Dan di sini tadi bekas perkenaan mimisnya masih cukup rapat groupingnya. Batu bata akan saya letakkan di atas batu ini seperti ini. Nanti akan kita tembak batu bata ini supaya terlihat ada asap ya dari serpihan hancurnya batu bata ini. Oke, kita akan kembali ke sana. Itu senapan saya taruh di sepeda di sana. Langsung saja kita kembali. Hampir sampai, posisi target ada di sebelah sana. Dan disinilah tempat saya menembak target. Oke, langsung saja kita akan coba menembak pecahan batu bata kecil ya, yang saya letakkan di atas batu ini. Mantap sekali. Target terpental dan mengeluarkan asap ya. Selanjutnya kita pasang angka 40 di turret samping ya, sama di garis 30 ini ya. Karena tadi turret samping ini tidak saya putar, hasilnya sama dengan angka 30, atau saat kita menembak di jarak 30 tadi hasil tembakan tidak bergeser ke kiri atau ke kanan, jadi kita letakkan angka 40 di sini.
satu garis dengan garis 30. Dan untuk turret bagian atas kita pasang stiker dengan angka 40 di sini ya. Kita rekatkan supaya nempel dengan kuat seperti ini. Jadi untuk turret yang atas ini tadi bergeser ke kiri ya dari garis 30. Lanjut di jarak yang lebih jauh. Di sini target masih sama ya, batu yang tadi, batu di jarak 40. Hanya saja saya yang mundur 10 meter dari tempat penembakan. Dan kita ukur pada rank fin ini hasilnya 50,5 meter ya. Anggap saja dibulatkan menjadi 50 meter. Dan akan saya tembak dengan posisi turret atas masih di 40. Hasil tembakan turun setengah dot di bawah palang. Maka saya akan memutar turret bagian atas ini berlawanan arah jarum jam atau ke kiri supaya perkenaan naik ke atas. Dan kita lihat seperti apa hasilnya setelah turret saya putar ke kiri ya, turret bagian atas tadi. Perkenaannya naik hampir mendekati palang, kurang sedikit ya. Saya putar lagi ke kiri berlawanan arah jarum jam supaya perkenaannya lebih naik lagi. Malah jauh di atas palang ya, berarti putaran saya tadi terlalu banyak. Dan ini sudah saya putar balik ya, turret atas ke arah kanan supaya turun. Dan hasilnya sudah pas di palang ya. Kemudian seperti biasa kita tembakkan sekali lagi untuk memastikan mimis yang dipakai ini tidak flyer. Kita coba tembak di bagian bawah sini. Masih pas di palang ya. Oke, seperti tadi saya akan menuju ke tempat target penembakan ya. Video saya percepat. Dan seperti tadi saya akan letakkan pecahan batu bata kecil ini di atas batu target tadi ya. Saya letakkan di ujung atas ini supaya nanti ketika terkena tembakan batu bata ini akan hancur dan mengeluarkan asap. Dan di sana tempat saya menembak ya, senapan saya ada di sana sejauh 50 meter. Dan langsung saja saya sudah bersama senapan saya. Saya coba bidik batu bata yang saya taruh di atas batu tadi ya, di ujung batu di atasnya kecil sekali. Mantap sekali, pecahan batu bata tadi hancur dan mengeluarkan asap. Lihat di replay ya. Di sini targetnya hancur, berkeping-keping disertai dengan keluar asap.
Dan akhirnya jarak 50 meter sudah kita dapatkan, titiknya ada di sini ya. Dan tadi saya hanya memutar turret bagian atas ya, ke kiri dan ke kanan. Sedangkan untuk turret sebelah samping ini tidak saya putar, maka nanti angka 50 nanti tempatnya sama di garis 30 dan 40 ini. Seperti ini angka 50 kita tulis di sebelah sini saja ya. Kemudian untuk yang di atas kita tulis angka 50 di titik yang sudah kita temukan tadi. Kita pasang pada stiker, lalu kita tempelkan dan kita ratakan. Kita tekan seperti ini supaya ini ya, nempel erat stikernya. Dan hasilnya seperti inilah settingan turret kita ya, menggunakan angka yang kita pasang sendiri. Tadi jarak 20 meter, hasilnya di sini ya untuk turret atas, dan untuk turret sampingnya ada di sini 20 meter sama dengan 10 meter di atas di sini. Kemudian pada jarak 30 meter turret atas ada di sini. Kemudian turret bagian samping tadi kita putar juga ya, dan memperoleh hasil di sini tadi pasnya jarak 30 meter. Kemudian untuk jarak 40 meter tadi dapat di sini titiknya. Kemudian untuk yang di samping sama ya, tidak kita rubah tadi, tidak kita putar. Lalu kemudian yang 50 meter ada di sini, perkenaannya di pas palang. Dan untuk yang di samping ini juga sama, tidak kita rubah. Jadi seperti ini ya. Apabila kita ingin menembak, contoh ada target 10 meter, kita paskan 10 meter di sini bagian atas. Kemudian untuk turret sampingnya juga kita paskan di 10 meter. Otomatis target nanti akan kena pas di palang ya. Kemudian untuk pembesaran ya atau zoom di sini saya menggunakan zoom 6 ya. Di sini tidak saya pindah-pindah. Jadi settingan turret tadi ya, settingan turretnya ini kita setting pada zoom 6. Dan settingan turret tadi hanya berlaku pada zoom yang kita pilih ya. Kalau ingin menggunakan zoom yang lebih tinggi, contoh di 10, maka settingan turret atas dan samping ini tadi ya, ini harus kita setting ulang di zoom 10. Jadi saya tadi hanya menggunakan zoom 6 dan saya harus menembak target ini hanya pada zoom 6 saja. Jika saya menembak tidak di zoom 6 ini, maka perkenaan mimis akan bergeser dari palang. Kemudian untuk manometer ya, tekanan angin di sini, usahakan saat penyetelan turret angin ini tetap pada tekanan tinggi di kisaran 2700 sampai 2800 ya. Kalau sudah di bawah itu selalu saya kompa lagi.
Untuk kekuatan hembusan angin ya di area penyetingan turret harus 0 ya, atau tidak ada hembusan angin di area ketika menyeting turret. Ini harus diperhatikan, jadi suasananya tenang, tidak ada angin supaya tidak mempengaruhi laju mimis. Jika pada anemometer ini baling-balingnya berputar, berarti ada gerakan hembusan angin. Terlihat angka kecepatan angin muncul pada layar anemometer, dan apabila muncul kecepatan angin seperti ini artinya kita tidak bisa menyetel atau menyeting turret bagian samping pada teleskop ya, karena dikhawatirkan perkenaan mimis pada target itu dipengaruhi oleh hembusan angin di area penyetingan ini. Jadi kita harus bersabar menunggu angin ini mereda sampai pada anemometer ini kecepatannya menjadi 0 ya. Begitulah cara setting turret dan menempel stiker dari jarak 10 sampai 50 meter. Dan akhirnya terima kasih sudah melihat video saya. Karena ini waktunya sudah sangat sore, matahari sudah hampir terbenam, saya pamit dulu. Terima kasih. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.